Mitra bisnis pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau aplikator transportasi daring seperti Gojek, Grab, dan perusahaan logistik memberikan THR ke para pengemudi maupun kurir. Menurut aturan, Gojek, Grab, dan perusahaan logistik tidak diwajibkan memberi THR, lantaran hubungannya adalah kemitraan, bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara anggota DPR Komisi 9 Edi Wuryanto mengusulkan Kemenaker untuk merevisi peraturan dan memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja yang wajib menerima THR. Apa komentar Anda mitra bisnis? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ini kalau menurut saya ya Ibu ya, saya merasa ini Gojek atau Grab, perusahaan taksi online ya, pengangkutan online, semuanya online, itu kayaknya mau menang sendiri deh Bu. Begini, saya merasa ya, yang jadi supir taksi online itu, mereka kan tidak bisa serba mau sendiri. Misalnya dia menarik tanpa sewaan masuk ke Grab atau Gojek, kan mereka kena teguran atau penalti, bahkan pemutusan hubungan kerja itu ke satu ya. Jadi kalau mereka dibilang bukan karyawan, kok diawasin sampai seperti itu kan? Mereka itu kan tidak sebebas orang tidak dibilang tidak kerjasama, tapi nggak seperti itu. Mereka kan jadi kayak karyawan, jadi kayak diawasin penuh. Kalau terima sewaan tanpa masuk ke kantor kan tidak dimungkinkan kan. Terus 24 jam loh diawasin itu. Terus mereka itu tidak bisa bermain. Jadi semua bayaran kan wajib masuk ke perusahaan-perusahaan taksi online itu. Nah, giliran mau memberikan THR, dia bilang mereka mitra. Bagaimana dibilang mitra? Orang diawasin kayak supir kok, bagaimana mitra begitu ya. Jadi jangan mau menang di saat menerima hasil. Pada saat mengeluarkan THR itu dia merasa, oh saya bukan bos dia, saya kan mitra, dia dapat duit juga bagi hasil. Ya benar, tapi kan begitu dia dapat kerjaan di luar itu kan diawasin, bahkan dia bisa dapat teguran. Mereka kan tidak bisa semena-mena terima sewaan dari luar sendiri tanpa diketahui perusahaan, tanpa masuk ke perusahaan, kan nggak bisa Bu begitu, karena diawasin. Bahkan orang itu kalau tidak narik dalam 2 hari kan dapat teguran itu. Jadi ya saya pikir jangan lalu kewajiban begitu supir udah jalanin, begitu mendapatkan hak untuk tunjangan hari raya lalu tidak mau diberikan gitu. Itu pendapat saya ya. Kayaknya kalau untuk kayak Gojek atau apapun itu susah ya. Kalau misalkan semua yang udah jadi anggota padahal nggak aktif tapi harus dapat THR. Tapi solusinya minimal katakanlah 2 minggu terakhir di bulan puasa, potongan yang tadinya 20% itu dibebasin. Itu mungkin salah satu yang diberikan untuk pengganti THR. Mungkin itu jadi sebagai penghargaan untuk yang masih aktif. Begitu kira-kira. Terima kasih. Kalau menurut saya revisi pemerintahan itu harus direformasi ya. Karena itu udah salah terlalu jauh itu kalau seumpamanya hak mitra pengusaha jasa itu tidak dihargai, karena mereka membangun Indonesia ini lebih masif dari sebelumnya, dan pemerintah sangat berterima kasih untuk hal itu. Menurut pendapat saya, Gojek dengan pengemudinya itu kan hubungannya kemitraan. Mitra itu artinya apa sih? Mitra itu kan artinya sejajar. Saya punya aplikasi, situ punya kendaraan, ya kan? Anda pakai aplikasi saya, silahkan Anda mempergunakan kendaraannya. Ya, nah, jadi karena hubungan kemitraan sebetulnya sih ya nggak ada kewajiban memang ya, makanya sifatnya kan hanya himbauan. Jadi itu tadi prinsipnya adalah kemitraan, jadi sejajar, ya sejajar. Jadi tidak ada kewajiban untuk memberikan seperti itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya berpendapat sih ya tinggal diketok saja hati nuraninya si pengusaha ini, ya kan.
Karena kan logikanya yang berkemampuan lebih itu kan pasti yang punya usaha itu dibanding para pengemudinya, Gojek atau Grab dan sebagainya. Jangankan yang kita kena, yang tidak kenal aja kan, kalau apalagi lebaran gini kan, kadang kita kasih juga ini apa sedekah, kasih aja lebaran. Ini orang kenal, apalagi kalau mitra yang ikut membangun perusahaan kita. Memang kewajiban secara hukum tidak, tetapi kewajiban ini tergantung nuraninya lah, perlu diketok nuraninya pimpinannya. Saya kira begitu dari saya, terima kasih. Ya, kalau tadi pertanyaannya itu perlu atau tidak, ya pasti perlu. Masalahnya itu kan anggota DPR menghimbau tuh, aturannya kan belum ada, sehingga kan nggak mungkin bisa dibayarkan gitu. Dan siapa yang mau membayar begitu banyak? Kalau pengertian mitra ini juga seperti apa mitra itu ya? Kalau mitra kayak Gojek itu kan mungkin ratusan ribu itu jumlahnya. Kalau mikir THR sebanyak itu, berapa yang harus dicadangkan untuk THR? Tapi kalau memang aturannya ada, mungkin harusnya dari awal sudah dicadangkan. Sekarang kan peraturannya belum ada. Nah sekarang nih siapa yang harus memikirkan THR mereka itu? Wah, ini memang rumit sih. Pemerintah mengalokasikan kepada THR barangkali untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau dipaksakan perusahaan-perusahaan ini yang mitranya ngasih THR ke mitranya, nah banyak kan perusahaan-perusahaan lain yang punya mitra, yang bermitra dengan pengertian mitra ini apa gitu. Jadi apakah customernya itu mitra, apakah seperti apa gitu. Jadi ya kalau bicara perlu ya perlu, tapi ya kayaknya agak sulit perusahaan semacam Gojek atau itu untuk memberikan menyediakan THR untuk mereka. Oke, saya mau berpendapat ya, kebetulan saya juga berkecimpung di dunia yang ini gitu kan. Jadi kalau dari benar tadi saya Pak Adi apa namanya ya, yang bilang kalau pantunnya perlu ya pasti jawabannya perlu ya, karena semua orang perlu uang gitu ya, ya gitu ya. Cuma yang jadi masalah ini sebenarnya awalnya dari Kemenakernya ini bikin statement yang bikin rancu gitu ya. Dia bikin conference bilang bahwa menghimbau, tapi ada surat edaran yang isinya itu seolah-olah wajib gitu kan. Akhirnya rame nih di kalangan kurir dan ojol gitu ya Pak ya. Nah yang jadi kesulitannya buat aplikator atau perusahaan yang bermitra adalah katakanlah Gojek, saya googling dia punya 2,7 juta mitra ojol gitu ya. Itu berapa uang harus dikeluarkan gitu, dan hitungannya pun sulit karena kalau saya terdaftar sebagai mitra ojol itu kan suka-suka saya Pak. Hari ini mau open bid atau tidak, besok open bid jam berapa, itu kan tidak pasti gitu ya. Jadi nanti aplikator apakah akan dapat revenue-nya yang setara dengan THR yang dikeluarkan itu kan enggak gitu, karena dia tiap hari dia misalnya setengah jam open bid selama setahun ngakalin gitu ya. Itu akan dapat THR karena aturan THR kan 1 tahun dia selalu bekerja, dan di 1 bulan sebelum lebaran dia terdaftar gitu kan, dia bisa ngakalin aja. Misalnya dia pedagang buah, tapi dia open bid aja tiap hari satu itu kan jadi sulit itu ya Pak ya buat aplikator gitu hitungannya. Nah mungkin ya kalau ojol ataupun kurir mau ya mungkin seperti JNE gitu, yang dia tuh karyawan, dia punya jam kerja yang sudah ditentukan, hari kerja ditentukan, dan punya base pay yang pasti gitu, itu dapat THR. Cuma kalau mitra sih rasanya agak sulit gitu. Apalagi kalau mau aturan ya aturan di tenaga kerjanya, bukan hanya aturan THR-nya aja. Mungkin itu sih tantangannya buat aplikator ataupun regulator gitu. Ya, itu dari saya sih Pak. Kalau kita ini mau punya investasi, tapi semua investasi dipolitisasi, bukankah Indonesia ini sudah terkenal di dunia bahwa Senin tempe, Kamis dele. Gua bingung liatinnya. Kalau mau investasi aja repotnya setengah mati, dari lurah, camat dan sebagainya. Itu memang masih kurang. Ida Fauzia ini gimana sih? Mentang-mentang
dia PKB dan dia politisi, terus dia nyuap lagi nakalan di Malaysia. Jangan dikira kita itu nggak tahu. Saya udah kesel ngelihat modelnya dia. Gini ya, yang namanya mereka itu mitra, saya bisa punya daftar ya. Mau saya daftar ke Gojek boleh, saya daftar ke Grab juga boleh. Jadi ada orang yang punya 2 dan 3. Ya, maksudnya betul. Kayak gitu. Terus gimana? Ya seperti yang Pak Aldo tadi katakan ya kan. Terus nanti masuknya cuma setengah jam tiap hari, apalagi sebelum sebelum hari raya kayak gitu. Gimana sih? Ini nih bener-bener ya politisi nih. Loh iya kesal gini ya. Sabar, kita Bu. itu masih banyak yang harus dibenahi. Yang namanya penegakan hukum aja kita tuh belum pernah beres. Terus habis itu urusan kayak gini-gini iniin lagi. Jadi kalau misalnya satu orang memiliki 3 aplikasi, 3 daftar di aplikasi, terus 3-tiganya harus dapat 1. Siapa yang bisa ngontrol itu? Betul. Yang kedua, banyak anak-anak sekolah kalau nganggur atau daripada nganggur sorenya dia narik gitu ya. Atau kalau enggak, ada anak yang kerja, paginya kerja, sorenya dia narik nggak tahu 2 jam atau berapa. Kayak gitu. Lah, saya nggak nyalain mereka ini gitu loh. Tapi yang saya salahkan nih mulutnya si menteri ini. Ngaco aja. Pabrik tekstil itu banyak yang di PHK karena tekstilnya udah nggak kuat. Jadi ini bukan karena menghindari bayar THR lagi, tapi sudah memang mereka itu tidak tidak bisa karena tidak ada order. Nomor 1. Nomor 2, bahkan dari pabrik tekstil itu yang namanya karyawan dengan bosnya itu kong kali kong, artinya mereka tuh sama-sama ngerti, ya udahlah daripada di PHK, daripada nggak kerja dicicil ya nggak apa-apa, kayak sampai kayak gitu. Dan itu tuh banyak. Tolong deh Fauzia itu ya, gajinya DPR itu aja loh, yang nggak usah pakai baju baru lah, pakai pin baru, pin emas lah segala. Itu yang menghasilkan yang menghabiskan berapa miliar kayak gitu. Itu dipakai untuk apa? Untuk mereka. Jadi THR kepada mereka yang di PHK itu. THR ataupun apapun lah ya, maksudnya tuh disubsidi gitu loh maksud saya. Supaya mereka itu nggak parah-parah banget kayak gitu. Jangan cari-cari masalah yang tidak ada masalah. Masalah itu udah banyak. Jadi jangan cari-cari masalah, jangan egois gitu loh. Menurut saya tuh bayangin aja sampai saat ini itu udah berapa tahun itu pabrik tekstil itu yang PHK itu sampai sekarang itu masih ada loh yang mau PHK. Kok dia diam aja? Sekarang gini saya mau nanya, setiap karyawan pada saat dia dapat gaji otomatis gajinya dipotong, ya kan, untuk bayar pajak. Betul. Pajaknya sekarang kembaliin dong ke anak-anak itu yang bayar pajak. Sudah saatnya dong pemerintah ngasih mereka itu, maksudnya memberikan kayak nafas kayak gitu. Lah kok malah yang aneh-aneh lagi meresin pengusaha. Dipikirnya pengusaha, saya nggak ngerti ya. Nanti udah ini terus apalagi kayak gitu. Jadi gini, Mas Pon. Aduh, apa kepentingannya dia sebenarnya? Urus apa ini, ngurusin Grab, ngurusin Gojek. Tuh, biar nih ya, kalau si Nadim denger nih, Dim, lo sentil aja Dim. Nggak mikir apa dia Dim. Apa ini nyampurin urusan dalam perusahaan lo Dim. Gitu, ya kan. Urusan apa lo, ngapain lo, urus aja anak gua lo. Jangan korup gitu aja.
Gojek, Grab mereka kan terserah mereka mau ngasih THR kayak, mau ngasih rumah kayak, mau ngasih 1 triliun kayak tiap drivernya kayak, urusan mereka ya kan. Ya kalau dia bintang 5 terus berapa tahun lo mau ngasih THR kan istilahnya kan ikut mengharumkan nama perusahaan, nama online gitu kan. Berarti dia kerja nggak ada cacat ya kan. Gitu, ya urusan mereka. Mau dikasih THR 100 triliun kayak nggak ada intinya. Lo ngapain ikut-ikutan ngomong ya kan? Harusnya dia tuh ngurusin kalau ada pemerkosaan, pelecehan seksual, yang kayak begitu yang harusnya lebih diurusin. Giliran ada kayak pelecehan seksual yang kemarin tuh di Bekasi. Ya kan, mau perpanjang kontrak diiniin sama manajernya, general manajernya, disuruh esek-esek dulu. Nah itu dia nggak ngomong apa-apa, ya kan, ngomong apa-apa, bilang kasih polisi aja udah. Lo mesti ngurusin, nah ini perusahaan orang ngurusin gaya-gayaan. Emangnya pemilih lo orang Gojek orang itu. Gitu aja Mas Bro. Tapi gue bingung ini menteri ini bilangin dia itu Ida Fauzi itu bilangin pilpres sama pileg udah lewat. Ngapain sih PKB baik ngomong gini gak ada gawe kali. Aduh, ini namanya perusahaan dia apa dia nggak bisa mikir ini. Datang lagi anggota DPR mau bikin aturan nanti untuk yang baru. Ini kan mitra kerja, kan mereka juga nggak ada gaji tetap. Mitra perhitungan harian dari mana? Kan si Gojek atau siapa kan udah ngomong mereka nanti akan memperhitungkan ya istilahnya yang pasti nggak boleh pakai nama THR, entah nanti pakai insentif pakai apa untuk mitra dia. Itu udah bener, jangan mancing-mancing pula ini kasih orang DPR entah mau bikin aturan baru. Oh tanya tuh komisi berapa tuh rancangan undang-undang kemana itu sih? Aduh, nggak ada kerjaan amat sih ini orang nih menteri juga. Banyak urusan TKI masih tergantung, banyak masalah suruh beresin deh. Beginian dicampur-campur. Ya kan bro? Mana bisa kita perusahaan kan kasih THR itu kan ada dasar. Iya kan? Satu bulan dari apa hitungannya jelas gitu. Ini kan mitra. Belum lagi tadi dijelasin satu orang kan bisa daftar di sini, bisa daftar di sana. Ya kan, beberapa pabrik kotor kan dia bisa daftar. Gimana mau kasih THR-nya? Ya pakailah satu nama yang nanti dari perusahaan itu sendiri. Kalau benar-benar dipaksa kenakan THR ujung-ujung itu kan naik Gojek atau Grab itu yang harganya akan naik. Itu akan dibebankan ke sana juga. Jadi saya pikir ini menteri udahlah urusin yang lain aja lah. Transportasi juga kan ada taksi yang resmi, saya mantan pengemudi taksi. Walaupun saya mantan, saya tetap tidak mau menjelek-jelekkan. Dimana juga dia pernah berjasa juga. Tadi di awal ada Pak Ardo itu bilang gimana cara ngitungnya. Ngitungnya itu gampang. Soal ngitung gampang, komputer tinggal taktik ketemu. Oh gitu Pak. Ya aturannya aja yang benar. Terus kementerian juga kan sifatnya menghimbau. Menghimbau berarti tidak wajib Pak. Dia lenggang kangkung perusahaan itu. Kayak saya ojek online. Bisa aja perusahaan ngisinya sehari 1.000 juga ketemu 350-60.000 setahun. Dikasih gitu juga mereka udah pada senang. Iya kan? Sekarang perkaranya tinggal mau atau tidak ngasih, itu aja sebenarnya. Nggak sulit. Sekarang gini ya kan, tetangga saya ada pabrik, bukan pabrik tahu lah, apa istilahnya ya, home industry. Mereka ngasih THR, bukan karyawan tempat apa-apa. Boleh, itu ide yang bagus sebetulnya kalau mitra itu diberikan THR, tapi undang-undangnya kan peraturannya harus dirubah dulu. Nah, pertama mungkin mereka itu nanti mitra itu dibagi dua, satu klasifikasi buruh, satu mitra asli. Nah, kalau dia buruh berarti dia harus ada target, baru dia dianggap buruh mencapai prestasi tertentu, nanti diberikan kemudian THR kalau misalnya melewati sumbangan berapa gitu loh kepada Gojeknya gitu. Jadi
nggak bisa seenaknya sendiri dia terdaftar sebagai mitra, tapi sebagai buruh, tapi tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu kan. Jadi harus ada saling menguntungkan begitu. Nah itu prinsip-prinsip itu harus dikelola secara bisnis di perusahaannya. Menurut saya sih begitu yang pertama. Oke. Nah yang kedua, pemerintah kalau memang mau buat aturan seperti itu, tolong deh pemerintah itu kasih insentif ke perusahaan. Misalnya kamu kasih THR ke mitra kamu dan kamu saya kasih penurunan pajak misalnya, atau kamu pakai fasilitas pemerintah di gedung mana, jadi kamu nggak perlu sewa gedung gitu. Misalnya contoh aja ini ya. Jadi harus ada take and give dengan pemerintah, karena perusahaan ini baik Gojek maupun Grab itu sudah memberi lapangan kerja loh kepada mereka-mereka ini, orang masyarakat Indonesia, di mana itu adalah sebenarnya kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan. Nah jadi mereka ini sebaiknya diberi insentif supaya bisa memberi THR atau memberikan pelayanan, mungkin jaminan kesehatan dan lain-lain seperti itu. Nah mungkin juga beasiswa kepada keluarganya. Kan kita harus berpikirnya bagaimana mereka ini bisa terlepas dari jerat kemiskinan. Jadi mereka ini harus diberikan pendidikan tuh, beasiswa tuh. Nah tetapi boleh dong pemerintah menghargai perusahaan yang melakukan inovasi-inovasi gitu. Setuju Pak. Jangan dampak elektoralnya aja tuh bunyi gitu loh. Nah itu kan bikin kita kesel gitu loh Pak Beni. Betul Pak. Iya, susah gitu. Jadi dia berpikirnya sesimpel itu. Jangan begitulah, kita mendesain sebuah hubungan kerja itu dengan memberi insentif yang baik, dengan memikirkan masa depan bangsa. Seperti itu sih harusnya menurut saya. Menurut saya sih, komen saya sih ya nggak banyak panjang ya. Awalnya kan memang Jatnato kan bilang kan dapat THR untuk Gojek gitu. Tapi setelah banyak pada nagih Gojek Gojeknya itu orang abang-abang Gojeknya ya sekarang dibalikin lagi ngomongnya, tidak disahkan gitu, tidak diwajibkan. Sekarang kan harusnya Detnaker ya, kalau memang itu tidak diwajibkan lebih baik nggak usah ngomong, jadinya gaduh gitu, jadi masalah jadi gaduh. Atau nggak usah lah, kalau memang tidak diwajibkan udah nggak usah ngomong aja. Jadi kenapa kan sekarang lagi mau lebaran, mereka kan ya namanya Gojek kan mau beli baju lah, ini kan kalau ada dapat tambahan kan lumayan istilahnya gitu. Makanya kalau bisa, kalau nggak ada masalah nggak usah ngomong lah gitu. Jadi tambah jadi gaduh gitu urusannya. Nah saya sih ngomong kenyataan sih ya, di sini sih kita bukan pengusaha aja, ada aja diminta kan, Lebaran diminta, ntar kalau Imlek juga diminta, ntar ya belum lagi yang kalau misal pengusaha kan ada bulanan juga diminta juga dari pemerintah. Nah menurut saya juga kenapa ya negara kita ini kebanyakan begitu gitu loh. Nah itu kalau mau diterapin juga saya bingung. Dia kan dia bisa, emangnya dia tiap hari 8 jam kerjanya. Jadi atas dasar itu penghitungannya gimana gitu loh. Atau mau seikhlasnya atau gimana? Bingung. Jadi saya kalau DPR itu kan mereka yang bikin peraturan juga ya, jangan ngomong tapi nggak detail gitu loh. Oke, makasih. Ini kalau komentar saya sih, peraturan nggak usah dirubah. Nah karena nanti rancu menjalankannya. Yang kedua itu kemungkinan dia kan politisi, mungkin dia itu lagi cari perhatian dari para sopir, para pengojek. Kan di Jakarta ini banyak nih yang kerjanya seperti itu, jadi caper lah cari perhatian biar kelihatan simpati, makanya dia menghimbau. Ya kalau sekadar himbauan sih nggak masalah lah, namanya himbauan, yang penting jangan jadi peraturan asli. Gini, sebenarnya saya orang tuh ya gimana bijaksana ya, di Indonesia banyak pengemis, saya kasih saya juga kasihan ya, Grab ya, kita lihat ya, baju udah sampai bule, gak pernah ganti, motor juga ada kelas, jadi seperti ayam mabok dong lah. Saya juga kasihan, bukan saya kan manusia juga.
Cuma kadang-kadang pemerintah kita itu sekarang kasih peraturan itu seenaknya itu lah. Mungkin salah makan kayak semalam, nggak bisa langsung gitu dong. Sudah lebaran gitu, kita mesti dari awal kita menciptakan peraturan yang benar supaya nanti manusia tuh tidak ribut. Nah, kayak gitu lah. Kalau apalagi orang DPR, udah enak fasilitas semua. Masakan tuh terlambat, gaji tepat ya gitu. Kadang-kadang saya kesel juga. Ya gitulah, pejabat di Indonesia kacau semua. Nggak semua sih, ada yang benar juga. Komentar saya cuman ini ingin mengklarifikasi ucapan Bapak anggota DPR Komisi 9 Edi Muryanto yang terhormat. Mungkin maksudnya THR itu tukar hadiah dan rezeki. Ya, itu saja. Terima kasih. Kalau saya rasa sih Gojek itu kan memang nggak tentu itunya, maksudnya bukan perusahaannya. Jadi ini aja anggota DPR aja yang ngasih THR, lebih cocok. Nggak ada yang komplain pasti kalau DPR yang ngasih. Ya suruh, kalau bayangkan dirinya Pak Budi Wuryanto itu anggota DPR itu sebagai perusahaan katakanlah sebagai perusahaannya Gojek atau apa, dia punya, bayangkan mau nggak dia itu apa membayar gitu aja. Suruh bayangkan dirinya sebagai perusahaan yang punya mitra. Kalau perusahaan yang punya mitra tuh dia punya, gimana mau nggak? Gitu aja intinya. Itu gampang aja. Tapi melaksanakannya gimana itu? Siapa yang mau keluar duit begitu banyak? Gak mungkin lah. Tapi bukan berarti kita tidak simpati sama Gojek itu ya. Kan ya gimana? Pasti begitu posisinya gitu. Itu sih terserah pada mereka aja. Tapi tolong bayangkan diri kita sebagai itu aja. Iya, saya lihat ini anggota DPR-nya ya juga nggak mikir gitu ya. Ini kan kemitraan. Kalau kemitraan itu kan bebas, suka-sukanya dia. Kalau dia mau ngambil, ya ngambil. Kalau dia nggak mau, capek, dia nggak ambil. Jadi nggak ada tuntutan gitu ya. Beda sama karyawan. Karyawan kan lu kalau nggak kerja ya dipecat, ya kan, dapat SP dan lain. Ini kan bebas, namanya juga mitra, suka-sukanya dia. Penghasilan juga tergantung dia. Kalau dia rajin, ya kan, ya dia bisa dapat banyak per harinya, gitu loh. Terus mau ngitungnya bagaimana THR-nya, seberapa besar THR-nya kan beda-beda. Mungkin sehari dia bisa dapat, kalau dia rajin bisa 150.000, 200.000, ya kan. Kadang kalau dia males sehari 50.000, nah itu kan susah ngitungnya juga. Namanya juga mitra ya, bukannya karyawan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Ya, ini kalau dirunut ke belakang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari anggota DPR yang ujuk-ujuk ngomong seperti itu ya. Ini kan dari awalnya memang dari timnya Menaker ya, Menteri Tenaga Kerja yang bilang kalau kurir dan ojol atau pekerja paruh waktu itu dapat THR juga. Nah ini kan sebenarnya di peraturan nggak begitu ya, karena sifatnya mitra itu nggak ada THR. Cuman ya karena yang ngomong Menaker jadi kan rame. Bahkan kalau menurut orang-orang yang nggak ngerti, wah bener nih, ternyata kemudian dikoreksi sama Menaker juga ya timnya. Nah ini yang bikin anggota DPR akhirnya ngomong ya, kalau mau diberikan THR ya bikin aturannya dong. Jadi jangan cuma asal ngomong. Kalau itu kan jadi rame, nanti jadi aplikatornya seperti Gojek atau Grab gitu atau yang lain-lain kan jadi bingung, ini mau dikasih atau enggak sebenarnya, harus atau enggak. Kalau hanya himbauan ya berarti gak wajib. Jadi emang dari pemerintahan yang sekarang emang dari dulu sukanya pencitraan ya. Jadi seolah-olah pro rakyat kecil tapi sebenarnya secara aturan dia belum ada. Jadi itu yang bikin kontroversi terus. Dari saya itu aja. Oke. Ya, saya sih setuju bahwa tadi yang dikatakan itu tadi memang sebenarnya kayak Gojek ataupun lainnya itu kan merupakan partner, jadi bukan merupakan pekerja. Karena kan kemitraan itu kan bisa luas sekali. Misalkan petani-petani plasma, supplier dari suatu perusahaan itu kan merupakan suatu mitra.
nanti semuanya harus dikasih THR. Jadi sebenarnya kan sistemnya dari awal sudah ditegaskan bahwa mereka ada kemitraan. Kemitraan kan sebenarnya sejajar, saling membutuhkan. Jadi tidak seharusnya dikasih THR, walaupun memang kita harus usahakan sesuatu sehingga driver ojol itu bisa kehidupannya lebih baik, tapi bukan dengan cara ini, dengan cara lain. Meningkatkan ekonomi Indonesia sehingga mereka dapatkan pendapatan yang lebih baik, lebih layak dan lebih bermartabat, bukan dengan mengemis-ngemis THR. Terima kasih. Jadi kalau kita menilai itu harus beberapa poin, seperti dari pihak perusahaannya, dari pihak si penerima dan lain. Dan juga ada kebijakan ini, jangan membuat kebijakan ini sifatnya itu kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tentunya di bulan Lebaran setelah ini gitu ya, dan sebagainya. Intinya diperjelas juga ini ya. Jadi jangan sampai membuat pihak dari pengusaha ini pada boncos nanti kita bayarin THR pada status yang mestinya katanya kontrak atau mungkin hanya kemitraan gitu ya, tanpa merendahkan dari pihak objek yang mestinya mendapatkan THR. Dan kebijakan ini harus sifatnya universal, jadi bukan cuma kemitraan dan lain sebagainya saja, mesti orang-orang yang profesional pun mestinya juga dapat juga ya kalau mau THR itu diberikan. Saya rasa cuma di Indonesia aja seperti ini, dan perlu dikoreksi seperti ini dari kebijakan-kebijakan tadi. Ya, saya juga nggak setuju sih ya kalau bermitra ini dikasih THR ya. Karena kan mitra ini sudah memang perjanjiannya bermitra. Mereka kan bebas bekerja. Dimanapun bisa, bebas waktunya. Nah, kalau dikasih THR ya pengusaha ini berat. Nah, begitu aja. Terima kasih. Silakan Pak. Gampang aja. Kalau aturannya A, ya dijalankannya A, gitu aja. Masa pakai himbauan-himbauan. Udah jelas SDM di kita tuh rendah. Jadi yang disebut dihimbau tuh langsung dianggapnya sudah jadi peraturan, betul nggak? Iya. Jadi peraturan ditegakkan lah gitu, nggak usah macam-macam, nggak usah. Saya nggak tahu deh, ini mungkin cari muka apa memang ibaratnya mau cuci tangan sebelum nanti ada kegaduhan gitu kali ya. Terima kasih, gitu aja. Ya, saya supir ojol sudah 8 tahun ya Bu ya. Jangankan himbauan, peraturan yang sudah aja nggak dijalankan Bu ya. Jadi saya tidak muluk-muluk lah ya. Pesimis. Sudah jelas peraturannya yang baru-baru ini keluar saja dari Departemen Perhubungan, potongan itu maksimal 15%. Sampai hari ini tidak dijalankan pun tidak ada masalah. Pemerintah pun tidak mempermasalahkan, hanya mengeluarkan peraturan. Apalagi sekarang memberikan himbauan. Menurut saya ya ya apa ya, seperti angin surga. Lagi pula kalau aplikator ini kan ya sekalipun mereka berjanji memberikan THR ya, saya kira THR-nya pun nanti bersayap. Ada syarat-syaratnya, harus inilah, harus itu. Jadi saya pesimis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Melin atas opininya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.